Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jontas, Joni Tasya Kreator. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 skill wajib yang harus dimiliki oleh YouTuber atau konten kreator. Sebelum saya memulai video ini, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas videonya. 5 skill wajib yang harus dimiliki oleh YouTuber atau konten kreator. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, "Mbak, itu tetangga saya, dia nggak punya skill apa-apa, dia juga nggak sekolah, tapi dia kok bisa jadi YouTuber ya, Mbak?" Nah, jadi begini teman-teman. Memang banyak konten kreator itu yang tidak memperdulikan skill atau asal rekam lalu posting. Memang benar, di beberapa kasus YouTuber saat ini, mohon maaf ini bukan maksud untuk merendahkan ya teman-teman. YouTuber yang mohon maaf tidak melibatkan skill itu bisa meledak videonya atau bisa melejit video-videonya. Nah, akan tetapi jika teman-teman YouTuber tersebut memiliki skill atau meningkatkan skillnya, saya akan mendapatkan hasil yang lebih. Misalkan nih, penonton sebelumnya itu dengan tanpa skill bisa menghasilkan 1 juta view. Apabila segalanya ditingkatkan, itu bisa saja menjadi 1.200.000 view. Jadi, mau dibandingkan dengan bagaimanapun, ketika seorang YouTuber memiliki skill tetap lebih baik daripada seorang YouTuber yang tidak memiliki skill. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, apabila teman-teman bertanya, apakah bisa kita menjadi seorang YouTuber atau konten kreator tanpa skill? Jawabannya bisa, akan tetapi hasilnya tetap kurang maksimal tanpa disertai dengan skill yang memadai. Gitu teman-teman. Nah, dengan mengetahui 5 skill wajib ini nanti, teman-teman bisa segera belajar. Apabila memang masih belum menguasai skill-skill yang akan saya bahas, ini tidak harus memiliki skill yang pro teman-teman. Minimal ngerti dasar-dasarnya saja. Itu saja sudah sangat cukup untuk membuat sebuah karya atau memproduksi sebuah video yang bagus. Oke, langsung saja kita mulai dari skill yang pertama, yaitu skill merekam video. Tanpa memiliki skill merekam video yang bagus, sangat kecil kemungkinan kita bisa memproduksi video yang berkualitas. Di sini teman-teman tidak harus menjadi ahli di bidang videografi atau tidak harus menjadi ahli di bidang sinematografi. Setidaknya teman-teman memilih skill atau teknik dasar dalam merekam video yang stabil, tidak pecah, tidak goyang-goyang, tidak buram, dan juga tidak blur. Nah, itu semua termasuk ke dalam skill merekam video ya teman-teman. Dan untuk skill yang ini, di era yang sekarang, khususnya anak-anak milenial, itu sudah hampir semuanya bisa. Ya, intinya sudah pada ngerti lah. Minimal bagaimana cara merekam video yang stabil, tidak patah-patah, tidak goyang-goyang, dan itu menurut saya sendiri sudah hampir semuanya menguasai untuk skill yang merekam video seperti ini. Tetapi tidak ada salahnya juga jika teman-teman mau improve lagi, mau belajar lagi, mau mendalami lagi tentang biografi. Loh Mbak, tapi konten-konten saya itu tidak ada yang menampilkan wajah, tidak membutuhkan perekaman video. Konten-konten saya sama kayak punya Mbak, tutorial, gimana dong? Begini teman-teman, terkadang kita itu terbesit ide untuk membuat konten-konten yang berbeda, di mana untuk mewujudkan atau merealisasikan ide tersebut, kita membutuhkan skill perekaman video. Contoh nih, misalnya saat ini konten saya tentang tutorial. Misalnya kemudian suatu hari, saya ingin membuat konten atau membuat channel baru tentang vlog jalan-jalan, misalnya. Nah, jadi saya tidak perlu belajar dari awal lagi, karena saya sudah ngerti teknik-teknik dasar merekam video seperti itu. Percayalah teman-teman, nanti ketika teman-teman itu sudah sukses di satu tema atau topik, teman-teman pasti ingin mencoba hal yang lain lagi, ingin upgrade lagi, dan lain sebagainya. Itu sudah rumus untuk skill yang pertama ya teman-teman.
Kemudian skill yang kedua yaitu kemampuan editing video. Nah, untuk yang skill ini, apapun jenis kontennya, itu wajib sekali memiliki skill editing video. Sekali lagi, di sini teman-teman tidak harus ahli dalam pembuatan film animasi atau editing motion grafik. Misalnya nih, teman-teman cukup mengerti dasar-dasarnya saja. Bagaimana memotong video, bagaimana mengcrop video, bagaimana mengatur color grading, dan lain sebagainya. Setidaknya dasar-dasar materi untuk belajar editing semua ada di YouTube teman-teman. Gratis. Tinggal play, simak, praktekkan. Dan untuk editing konten itu umumnya dilakukan menggunakan komputer atau laptop. Akan tetapi saat ini sudah banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk editing video. Dan hasilnya pun tidak kalah profesional, seperti aplikasi KineMaster atau Canva atau Capcut, aplikasi lain-lainnya. Yang intinya, yang jelas teman-teman harus memiliki minimal skill dasar editing video. Jika masih belum paham tentang editing, teman-teman bisa nonton tutorial di YouTube. Ketik saja tutorial editing video untuk konten YouTube. Nanti akan muncul banyak sekali jenisnya. Dan jika teman-teman sudah paham, ingin meningkatkan skill lebih tinggi lagi, juga bisa tetap kembali ke YouTube. Tonton tutorial jika perlu ikut kelasnya, jika sudah ada dananya ya teman-teman. Karena dengan mengikuti kelas, kita bisa belajar dengan lebih terstruktur dan terarah. Dan kita bisa konsultasi juga dengan ahlinya, apabila kita ada yang belum dimengerti. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya skill yang ketiga, yaitu menulis naskah atau skrip. Skill ini juga termasuk skill yang wajib teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang saat ini terbiasa membuat konten tanpa dibuat naskahnya terlebih dahulu, sebaiknya mulai dibiasakan untuk membuat naskahnya terlebih dahulu. Agar apa teman-teman? Agar konten di dalam videonya itu tertata rapi. Maksudnya alurnya itu biar tertata rapi gitu ya teman-teman. Jadi penonton itu lebih menikmati, lebih nyaman, dan betah berlama-lama untuk menonton videonya teman-teman. Contohnya, untuk konten saya yang tutorial ini pun saya buatkan naskahnya teman-teman. Ya meskipun enggak full atau detail, saya cukup buatkan kerangkanya saja. Misalkan, pembukaan, apa saja isinya, kemudian isi, apa saja isinya, kemudian penutup. Dah kayak gitu aja teman-teman. Itu untuk simpelnya. Tapi jika ingin lebih perfect lagi, ya dibuat per kalimat gitu ya teman-teman. Tapi saya tidak terlalu suka untuk membuat per kalimat seperti itu, karena bagi saya itu sangat menyita waktu. Tapi untuk konten-konten tertentu, misalkan konten-konten yang membahas tentang keuangan, membahas tentang politik, membahas tentang hal-hal yang membutuhkan data atau statistik, itu sangat perlu dibuatkan skrip atau naskah ya teman-teman. Contoh lain lagi nih, misalkan konten teman-teman tentang vlog misalnya. Nah, teman-teman juga bisa menuliskan naskah dulu atau skrip dulu. Misalnya untuk pembukaan, apa saja yang harus disampaikan ke penonton. Kemudian tentang aktivitasnya, itu poin-poin apa saja yang bisa disampaikan ke penonton. Hal-hal menarik apa saja yang bisa disampaikan ke penonton. Misalnya untuk vlog liburan, teman-teman bisa menuliskan di situ tempat-tempat wisatanya mana saja, kemudian review tiketnya berapa saja, kemudian transportasinya untuk sampai ke sana itu apa saja. Itu bisa dituliskan. Supaya apa? Supaya pada saat itu tempat kejadian teman-teman tidak lupa. Karena sangat disayangkan ya, udah jauh-jauh ke sana, udah keluar biaya, sampai di sana lupa untuk menyampaikan. Padahal itu hal yang sangat menarik dan ditunggu penonton. Itu fungsinya dari membuat naskah atau skrip ya teman-teman. Contoh lain lagi nih, misalkan konten teman-teman tentang alur cerita atau alur film. Nah ini sangat wajib sekali untuk dibuatkan skripnya. Karena tanpa membuat naskah untuk konten-konten jenis alur cerita seperti ini, itu sangat kecil kemungkinannya bisa maksimal hasilnya. Gitu ya teman-teman.
Jadi hampir semua konten jenis apapun itu sebaiknya dibuatkan naskahnya. Atau misalkan teman-teman malas membuat naskahnya nih, teman-teman bisa menuliskan kerangka-kerangkanya saja, poin-poinnya saja agar tidak lupa. Ya seperti channel saya itu. Kemudian skill yang keempat yaitu skill presentasi. Skill bernarasi berbicara patah-patah, berbicara enggak jelas, poin-poin yang disampaikan juga enggak jelas, ngelantur sana-sini, itu juga akan membuat penonton pergi dari channel kita ya teman-teman. Percayalah, yang menonton tetap ada, akan tetapi tidak betah, tidak lama, ya begitu teman-teman. Jadi mulai sekarang, jika teman-teman itu memang serius ingin menjadi YouTuber atau konten kreator, apapun jenis kontennya, teman-teman harus belajar bernarasi yang baik. Entah itu konten tentang vlog, entah tentang tutorial, apalagi tentang review produk. Jadi berbicaranya itu harus luas, tidak kaku, dan jadi nonton itu enjoy gitu ya teman-teman. Nah, ternyata untuk skill berpresentasi ini pun juga ada ilmunya, ada tekniknya. Nanti teman-teman juga bisa pelajari di YouTube. Bahkan untuk skill yang ini itu ada bukunya teman-teman, yaitu buku tentang public speaking. Buku ini untuk bahasa akademisnya yaitu public speaking, dan ini ada materi pelajarannya waktu di bangku sekolah. Jadi kalau diringkas sederhananya, berpresentasi adalah belajar ngomong. Gimana ngomongnya nggak patah-patah, gimana ngomongnya bisa mengalir, nada dan intonasinya itu juga pas. Jadi yang nonton tuh enak, apalagi kalau konten teman-teman tentang alur cerita atau alur film. Satu-satunya kunci dalam konten-konten seperti alur film atau alur cerita itu pada si naratornya teman-teman, atau orang-orang yang menarasikan. Karena tidak sedikit dari penonton itu dalam menikmati konten-konten alur film atau alur cerita, itu hanya mendengarkan suaranya saja. HP ditaruh, video di play, lalu didengarkan sambil tiduran. Seringnya seperti itu ya teman-teman. Jadi skill ini yang sangat penting sekali untuk dikuasai teman-teman, untuk dipelajari mulai dari sekarang juga. Jika teman-teman ingin menjadi seorang konten creator yang serius, kemudian skill yang terakhir yaitu skill mengkonsep atau membuat konsep. Mungkin dari teman-teman ada yang menyangkal atau ada yang bertanya-tanya, "Loh Mbak, tetangga saya kemarin merekam video, diposting di YouTube, diposting di TikTok, bisa viral videonya tanpa konsep loh Mbak." Jadi begini teman-teman, sebuah video dibuat tanpa skill apapun itu bisa berpotensi viral. Saya tidak mengatakan bahwa tanpa skill tidak bisa viral. Tanpa skill, view tidak bisa. Tanpa skill, video sepi. Saya nggak mengatakan demikian. Akan tetapi, saya berbicara tentang probabilitas sebuah video yang dikonsep, dilengkapi dengan skill. Jika dibandingkan dengan sebuah video yang lain tanpa dikonsep atau tanpa dilengkapi skill, kira-kira kalau dirata itu lebih banyak yang berhasil. Simpelnya seperti itu. Jadi mengkonsep itu tetap penting, apapun jenis kontennya. Misalnya teman-teman kontennya tentang memancing, itu pun perlu dikonsep loh teman-teman. Entah ditambahin settingan, entah ditambahin drama-drama, yang jelas bisa membangkitkan emosi penonton untuk tetap stay menonton video milik teman-teman. Ini saya beri contoh video yang dikonsep sama enggak yang dikonsep. Contohnya seperti ini. Saya keluar rumah, tiba-tiba saya merekam, saya asal berjalan, kemudian saya posting di YouTube. Nah, itu merupakan video yang tidak dikonsep. Contohnya seperti itu. Kira-kira ada yang nonton enggak? Siapa sih yang mau menonton video saya? Saya bukan siapa-siapa. Orang cuman keluar rumah, terus diposting, enggak ada yang menarik gitu loh. Jadi, mengkonsep itu salah satunya yaitu menekankan bagian-bagian mana yang menarik. Menekankan bagian-bagian mana yang kira diminati oleh penonton dengan kasus yang sama. Misalnya, saya keluar rumah, saya ingin membuat konten,
tapi saya mengkonsep. Maka kemungkinan akan jadi seperti ini konsepnya. Saya keluar rumah, kemudian saya pakai motor, saya pakai kamera di atas helm saya, action cam gitu ya. Kemudian saya berjalan mungkin di kota atau mungkin di tengah hutan yang mana tempatnya itu menarik. Jalannya itu estetik. Misalnya saya rekam menggunakan kamera yang ada di helm saya, kemudian videonya saya posting. Nah, itu akan kemungkinan viralnya. Jadi, sekali lagi konsep itu sangat penting. Setidaknya jika dibandingkan, jika dikomparasi antara video yang dikonsep dengan video yang tidak dikonsep, tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi yang dikonsep ya teman-teman. Percayalah, itu sudah menjadi rumus dan sudah dilakukan oleh konten kreator-kreator yang sudah sukses di luar sana. Nah, kabar baiknya ke depan, saya akan membuatkan bagaimana sih cara membuat konsep untuk konten YouTube. Bagaimana sih cara mengkonsep ide-ide yang sudah kita kumpulkan agar lebih menarik dan bisa kita kemas menjadi sebuah video yang bagus. Nah, buat teman-teman yang mungkin memiliki ide tentang sebuah skill yang belum saya cantumkan di sini, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya. Siapa tahu saya juga bisa belajar dari teman-teman. Karena di sini sifatnya saya berbagi dan kita berdiskusi. Apa yang saya tidak tahu, saya belajar dari teman-teman. Dan teman-teman belum tahu, saya akan berbagi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan gitu ya teman-teman. Dan pesan saya kepada teman-teman semua, dengan mengetahui informasi 5 skill wajib yang harus dikuasai seorang YouTuber atau konten kreator ini, teman-teman sudah bisa mulai bersiap-siap untuk belajar. Jika masih belum memiliki skill-skill dasarnya, apakah cukup 5 skill ini aja Mbak untuk konten-konten standar? Untuk konten-konten yang tidak terlalu memerlukan editing, yang terlalu wow, itu sudah cukup ya teman-teman. Kalau konten teman-teman misalkan nih melibatkan grafis-grafis animasi, nah itu perlu belajar tingkat lanjut lagi. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Tapi dengan memiliki atau dengan menguasai skill-skill dasar dari kelima skill yang sudah saya sebutkan tadi, saya rasa sudah cukup untuk menjadi bekal teman-teman untuk menjadi seorang konten kreator atau YouTuber yang bisa menghasilkan uang dari YouTube. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin memiliki ide tentang sebuah skill yang belum saya cantumkan di video kali ini, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Siapa tahu saya juga bisa belajar, karena di sini sifatnya saya berbagi dan kita berdiskusi. Apa yang saya tidak tahu, saya belajar dari teman-teman, dan teman-teman belum tahu, saya akan berbagi. Jika teman-teman masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Saya kira cukup sekian dulu ya untuk sharing kali ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ide-ide baru dari tips dan informasi penting selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.